Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ini beda-beda ya. Tapi pagi tersebut yang ini semangat ada beneran yang sama. Ya. Ada. Boleh dipilih dulu apa? Yang sama gimana? Pagi. Nanti akan ada kongres Media. Dan media itu bilang semangat pagi. Jawabannya Pagi semangat. Semangat Pagi semangat. Oke, alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmatnya. Dulu juga bersyukur alhamdulillah bisa menyampaikan teteh hebat pada pagi hari ini. Teteh-teteh, ibu, istri, pokoknya perempuan-perempuan hebat yang pada pagi hari ini membawa semangat pagi yang semoga dengan pertemuan kita hari ini bisa saling menularkan energi positif untuk pergerakan yang lebih baik selanjutnya. Salam kenal teman-teman, saya Lulu, asal di Bandung juga sebenarnya enggak. Saya lahir di Garut, dari Garut. Enggak, saya asli Garut banget, tapi tinggal dan besar sejak kecil di Bandung, di Acemani. Dari besar Acemani. Bandungnya tinggal ya, jadi kalau tadi kesini seakan-akan menembus perjalanan, jauh begini kayaknya kali kedua alhamdulillah kesini. Terima kasih atas undangannya dan berubah ya tempatnya. Tahun lalu kayak ini, jadi masanya kembali ya beda, alhamdulillah sudah berubah. Pagi hari ini kita mau mulai ternyata dulu ingin ngajak anak untuk memejamkan mata sejenak. Pejamkan mata. Oke, sekarang pejamkan mata dan tarik nafas, ambil nafas sedalam mungkin. Keluarkan perlahan. Yang kedua, tarik lagi nafas. Keluarkan lagi secara perlahan. Yang ketiga, sekali lagi tarik lagi nafas sedalam mungkin. Lepaskan secara perlahan dan merebutkan matanya. Apa yang terpikir? Oksigen. Masih ada ya? Alhamdulillah. Tapi bisa membayangkan nggak kalau suatu nanti oksigen itu gak ada? Oh nggak bisa. Tapi kenyataannya sekarang secara sengaja kita lagi menghilangkan banyak oksigen. Ada yang bisa, ada yang sadar nggak? Bisa jadi atau enggak? Mungkin kalau dulu sekarang masuk usia 30 tahun. Kalau waktu kecil, besar, mungkin dirasa kayak masih banyak yang pohon. Tapi sekarang orang udah semudah itu berbang pohon. Tahun ini awal tahun di Cicahem, di pertigaan, dulu lihat langsung pohonnya ditebang. Si yang besar itu tumbuh entah dari tahun berapa, itu ditebang. Bahkan hari ini pun, mungkin teman-teman bisa sesekali mampir di video-video dokumenter, ada banyak pohon yang sengaja memang ditebang. Untuk apa? Untuk rumah, tempat tinggal kita. Bahkan untuk, mungkin untuk tanam lagi pohon, tapi sayangnya namanya homogen. Ini agak isu besar, ambil contoh kelapa sawit. Ketika hutan ditebang, diganti semua jadi kelapa sawit. Terus orang-orang bilang, oh ini juga masih ada oksigen, tapi beda. Kebayang ya? Ada hutan dengan aneka ragam, dengan cuma diganti satu jenis kelapa sawit. Orang bilang, ini semua pohon betul, tapi jauh ekosistemnya yang berbeda. Karena mulai dengan ini, teman-teman sekalian, dan padahal pembahasan tentang minyak jelantah, gitu ya. Lu main tadi juga sama palingnya, kayaknya lu gak akan mulai langsung dari minyak jelantah. Kalau mau spesifiknya, ada orang-orang yang spesifik bergerak di minyak jelantah yang pertama. Dan kalau teman-teman ingin tertarik mengaplikasikannya, tentu gak bisa dalam waktu yang sesingkat hari ini. Tapi hari ini lu ingin melihat kepada mengajak teman-teman di sini untuk melihat lebih holistik bahwa minyak jelantah itu lebih dari hanya sekedar minyak yang dihasilkan untuk kita makan, gitu ya. Dan kenapa lu masih hidup-hidup? Karena pembahasan kita hari ini juga relevan kalau misalnya udah tidak hidup lagi, gitu ya. Termasuk minyak jelantah. Kenapa kita bahas? Karena kita makan masih pakai minyak. Ada di rumah yang tidak sedia minyak? Gak ada kayaknya.
Bisa sih, bisa sih. Kayak ada kata asli di situ yang terasa berat. Jadi kita ngomong banget. Ada 3 gambar, gambar apa aja? Sebenarnya apa sampah sama masjid. Pertanyaannya sederhana, di mana iman dalam 3 gambar ini? Semuanya. Semuanya boleh diperdapatkan. Kenapa ya semuanya? Ya, sungai kita imani dan kita syukuri karena apa? Allah berikan gitu dengan awalnya bersih. Terus kalau sampah memang ini perhatian kita juga jika melihat sampah seperti ini tidak enak dipandang dan kita harus bergerak di dalam apa yang harus kita lakukan. Terus kalau masjid memang sudah berkaitan dengan iman itu tempat ibadah seorang muslim. Oke. Ini untuk pemahaman awal terus sekalian. Kalau kita bicara soal iman, itu kan banyak bicara soal hati kita ya. Mana sih yang beriman? Cuma hati yang tahu. Kalau kita bersyahadat, itu juga rukun Islam. Untuk nyatakan Islam, untuk mereka kalau jadi iman itu kan kayak gak ada yang tahu seberapa beriman kita dalam hidup ini. Tapi sayangnya ketika kita bicara soal iman dan akan sangat kita letakkan dengan kata adab, di antara ketiga ini, orang itu ternyata cenderung lebih beradab ketika ada di masjid. Mungkin lebih spesifik kenapa ya orang lebih berada di masjid? Karena mereka merasa Allah ada di sana. Mungkin ada kelekatan istilah rumah ibadah rumah Allah begitu ya. Tapi orang sadar nggak sih ketika sungai yang dulunya jernih jadi gak jernih, itu ada iman yang seakan-akan hilang dari kehidupan kita. Iman ini bukan bicara soal diri kita yang bisa sholat, kita yang beragama, lebih dari sekedar itu. Tapi gimana keterikatan kita dengan alam kita saat ini. Kalau kita bicara sungai, dulu ada yang sempat gak sih melihat sungai jernih? Kalau dulu sih lahir setelah 96, sungainya udah warna coklat. Gitu ya, udah kayak gak tahu gitu. Sungai jernih itu kayak gimana? Kayak gak tahu saat ini. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring memperluas kehidupan, datang ke desa, datang walaupun rumah di Garut ya, rumah nenek, tapi Garutnya udah yang sungai ini coklat gitu. Udah susah jadi sungai jernih itu udah susah. Sampai suatu hari ketemu, oh bisa ya sungai itu sejernih ini dan ada di dunia ini masih ada sampai saat ini. Jadi kalau kita bilang Indonesia, negara yang 90% adalah masyarakat Muslim, apa tuh mereka semua beriman? Nah, mungkin hanya Allah yang tahu. Tapi sayangnya dengan wujud sungai yang sudah lagi tidak jernih, sampah yang bisa kita lihat di mana-mana, dan mungkin masjid sudah bukan lagi percontohan perubahan perilaku yang beradab, maka ada iman yang sudah makin lemah di tegakkan hari ini. Dan kita menghadapi itu. Kalau di sini belum bilang, ibarat kata, kalau kita bicara bumi, ini peneliti yang bilang, bumi ini kalau kita bikin ada 9 parameter. Ini ada 9 parameter indikator bumi itu masih layak dihuni. Kata peneliti, dari 9 parameter, ternyata 6 parameter sudah kelewat batas. Artinya sebenarnya bumi sekarang sudah tidak layak dihuni oleh manusia. Tapi pertanyaannya, tempat manusia hidup yang Allah tulis di Al-Quran gimana? Cuma bumi. Jadi ternyata kalau kita mau beribadah, cuma di bumi. Kalau buminya gak ada, mau ke surga jalur apa? Yang kita bahasa ekstrim ya. Ini kalau buminya rusak mau ke surga jalur apa? Orang tempat ibadahnya juga gak ada. Sayangnya katanya 6 dari 19 setelah dilakukan, dan itu tuh kenapa? Itu tuh kenapa sebenarnya? Ini akan jadi pertanyaan berulang kali. Karena kalau kita pikirkan berkali-kali, sebenarnya karena manusia semakin tidak bertanggung jawab dengan kehidupannya, gitu ya. Itu jawaban saya. Dan serada yang paling kita bisa bilang adalah ada konsumsi yang udah over. Ini kalau manusia, kalau seperti kita begini, kalau industri sekarang semua di stop, kita masih bisa hidup atau enggak? Harus bisa. Karena alam nggak lebih dari cukup udah ngasih semuanya untuk kita. Tapi sayangnya kita terus mengeluh sampai akhirnya nggak betul-betul diproduksi. Ini yang terjadi sekarang. Overconsumption, kalau kita ngomongin soal baju, kalau industri baju semua itu 20 tahun semua orang masih bisa dapat baju layak pakai. Kenyataannya sekarang per detik selalu ada satu baju yang dihasilkan. Per detik terus. Jadi wajar kalau
diskon tuh cepat gitu. Tiap bulan tuh kayak ada diskon baju. Tiap hari ada diskon baju. Kenapa? Karena baju bisa diproduksi secepat kilat. Dan ini akan terus terjadi tidak hanya dari konteks baju aja. Ini istilah yang sering yang kali ini untuk selalu keluarkan untuk kita perjuangkan bareng. Ada kabut peradaban yang sedang kita hadapi hari ini. Kenapa pakai istilah kabut? Kenapa? Karena aku pribadi teman-teman meyakini bahwa kita ini sedang memperjuangkan peradaban sebenarnya. Kita ingin hidup bersama manusia-manusia yang beradab. Masa sih mau tinggal sama mereka yang tidak beradab itu tidak nyaman. Tapi untuk menaiki peradaban ini, untuk menjadi orang yang beradab, harus ada hal-hal apa sih kita tuh nggak beradab. Dan itu yang akan jadi pembahasan kita hari ini. Simple, kita tinggal hari ini di satu sistem buatan manusia. Sistem buatan manusia itu perkenalkan nih tenaga sekalian. Kalau tadi kita ngomongin di awal, kenapa aku pakai gambar sampah? Karena sistem buatan manusia selalu punya istilah sampah. Ambil, keruh, pakai, buang jadi sampah. Ambil, pakai, sesekali recycle, ujung-ujungnya buang jadi sampah. Semua yang kita labeli sampah, artinya itu buatan manusia. Tapi bisa nggak kita nggak menghasilkan sampah? Bisa sih. Ini ada yang kata sih. Bisa sih. Bisa sebenarnya. Ya, jadi ada Islam. Islam itu sebenarnya mengajarkan bahkan pernyataan hamba Allah pun Allah tekankan dalam Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Ketika kita meletakkan sesuatu menjadi sampah, maka ada yang sia-sia. Jadi harus dicek. Hari ini ada yang apa? Coba dicek. Sehari berapa banyak kita menghasilkan sampah? Coba dicek lagi. Berapa kali kita bertaubat dengan sampah yang kita hasilkan? Jadi ini bukan cuma bicara minyak jelantah sebagai sampah, tapi yang lebih besar lagi, berapa banyak sampah yang kita hasilkan dalam satu hari? Karena kalau kita bicara bagaimana Islam mengajarkan, semuanya itu siklus. Jadi kalau kita ngomongin udara, oksigennya sederhana banget ya. Kok bisa kita menghirup oksigen? Hari nafas 3 kali putaran aja nafas. Kok bisa kita nafas? Karena ada siklus oksigen. Ini kalau di lingkungan kita belajar siklus itu bisa bisa 2 SKS. Jadi satu semester itu mau belajar siklus karbon, siklus oksigen, siklus nitrogen. Tapi dipelajari itu bagaimana kehidupan ini berjalan dan seimbang karena ada siklusnya. Jadi yang oksigen kita hirup itu kan prosesnya nggak kelihatan. Prosesnya itu apa? Di dalam badan kita jantung darahnya bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Siapa yang hirup jantung kita? Kita pernah hirup, gitu kan? Awal yang hirup, awal yang gerak. Kita kayak kontratik aja hidup lagi kan? Nafas, jantung bergerak, darah berputar, keliling, nggak sadar kita juga. Tapi oksigennya itu masuk kita dalam apa? Kita nggak tahu juga. Pokoknya untuk karena fotosintesisnya, klorofil itu semua pergerakan cuma untuk kita bernafas 1 detik mungkin. 1 detik, nafas. 2 rasa sayang itu Allah kesalahan kita. Ada banyak anugerah yang kita dapat, tapi kita tuh melupakan itu. Dan saya ketika kita menghasilkan sampah sekecil apapun sampah itu, artinya kita menegasikan kesempurnaan Allah. Artinya apa? Harusnya itu gak ada sampah, gak ada sampah. Dan itu bisa yakin, percaya bisa. Jadi dari istilah zero waste, 0 sampah itu bisa nggak? Ada satu definisi yang jadi semangat di global hari ini, namanya net zero emission untuk 2060, yaitu emisi 0. Jadi emisi bersih 0. Mungkin kalau kita bilang nggak mungkin kan kita tuh nggak nyampah. Tapi kalau kita pakainya definisi sebagai sampah yang dihasilkan tidak melebihi kemampuan bumi menyerap sampah itu sangat mungkin untuk dilakukan. Artinya apa? Apapun yang kita hasilkan, kita berhasil menjaga siklusnya agar tidak jadi sampah. Prinsipnya itu. Semangat awalnya adalah kenapa jelantah harus dikelola? Karena dia material mahal banget untuk dapat di minyak goreng itu mahal banget. Tadi kalau kita ngomongin kelapa sawit, kalau kelapa sawit harus dibikin dan menghancurkan hutan sekian hektar cuma untuk menggoreng yang bahkan ada tempat pun tidak sehat. Kenapa mesti harus kita perjuangkan menanam kelapa sawit secara homogen sambil menghilangkan jutaan ekosistem dari hutan? Sebenarnya
bodoh banget ya manusia sebenarnya. Ini kalau mau simpelnya ya, ini paling gampang. Misal gelas air dalam kondisi nggak darurat misalnya, ketika kita memilih minum ini berapa? 600 liter. 600 ml air dari kemasan sekali pakai, dan kita tidak menjaga siklus plastiknya untuk kembali lagi bisa dimanfaatkan, maka kita kehilangan 3 kali air bersih untuk minum 600 ml air. Kita ngerasa, kita haus, kita minum 600 ml air. Padahal secara bersamaan kita kehilangan 1,8 liter air karena minum 600 ml air. Karena kita haus luar biasa, padahal tahan kehausan itu sampai titik maksimal kita bisa menahan supaya kita nggak kehilangan 1,8 liter air. Kecuali kalau meninggal ini air itu saja, silahkan. Ini bahasa ekstrim. Jadi kalau lu sekarang kalau masih bisa nahan minum dan air di tempat minum udah habis, belum tentu tempat isi ulang, sebisa mungkin nahan untuk dulu. Karena sejatinya dulu hanya memenuhi 600 ml untuk diminum sekarang, tapi kehilangan 1,8 liter air untuk dulu di masa depan. Egoisnya secara pribadi, tapi lebih jauhnya 1,8 liter air hilang untuk generasi masa depan. Atau lebih kondisinya lagi adalah kita kehilangan 1,8 liter air anugerah Allah diboroskan oleh kita hanya untuk memenuhi 600 ml yang kita minum saat ini. Ini simpel untuk yang airnya. Dan ini yang kita bicara soal siklus. Makanya jelas kenapa tadi kalau kita ngomongin nafas, sesekali nikmatilah nafas itu. Karena kalau bahkan Allah ini lo dapat 3, tapi mungkin bisa lebih banyak. 3 kali Allah tuh menuliskan pendengaran, penglihatan, dan hati bersamaan. Yang awal bilang agar kamu bersyukur. Yang kedua, Allah langsung sembah sedikit banget nih kamu bersyukurnya. Yang ketiga, Allah kalau ngomongin syukur, diminta kamu punya jawaban itu kita. Jadi kalau yang ini baru kasih cerita aja, oh bersyukur ya, bersyukur, please bersyukurlah Anda semua, bersyukurlah kita gitu. Yang kedua ternyata harus itu sedikit banget ya syukurnya. Yang ketiga Allah langsung kita lebih jauh. Sesederhana aja, kita nggak akan bisa menyadari kesalahan kita, bagaimana cara kita berperilaku dengan alam ini kalau pendengaran dan penglihatan kita hanya sebatas indera aja. Cuma kesadaran spasial aja, mata melihat jauh, mata melihat pokok, tapi nggak dimanfaatkan hatinya, itu nggak akan bisa sampai ke pergerakan apapun yang ingin kita lakukan. Jadi kalau tadi di awal, kenapa belum mulai dari kata iman di awal? Karena semua memang bicara soal hati. Jadi kalau belum bilang ada air ini, ada minum isi ulang, itu kalau hati nggak Allah berikan petunjuk untuk tahan dulu, mungkin ya nggak akan ada lebih yang hari ini. Jadi kalau yang dibilang dulu, kemudian tahun 2014 dan lingkungan, apakah lu berubah di 2014 kalau lu tahu? Enggak. 2014 kalau lingkungan tahu masalah-masalah yang terjadi, kerusakan yang berbeda, nggak lebih dari itu gitu. 140% sih ngomong 4 SKS. Tapi apakah mata lu melihat dicekoki semua kerusakan membuat lu berubah? Enggak. Dan itu yang harus sadari, ternyata orang kita itu enggak kurang tahu ya bukan itu, tapi kurang sadarnya aja. Hatinya kurang tertutup gitu kalau kita bilang. Karena apa? Kalau kita bicara petunjuk, itu kan sampainya di hati ya. Jadi bukan tentang kita kasih tahu, bukan. Tapi gimana dia tertutup, dan yang tertutup itu cuma Allah. Jadi makanya, oh pantas ya kenapa dulu Islam dari lahir, dulu dikasih tadi lingkungan 2014, tapi baru bergerak 2018. Jadi kayak, oh panjang sekali perjalanan ini. Dan kalau saat ini adalah takdir kita untuk bertemu bicara hari ini, mungkin ini bukan yang pertama kali kita sadar, mungkin bukan pertama kali kita dengar tentang ini, tapi kalau ternyata masih belum ada perubahan itu, yuk saatnya menjemput perubahan itu mulai hari ini, ya. Ada pernyataan ini, buanglah sampah pada tempatnya. Setuju? Oh, ada yang baru dengar? Enggak, belum ya. Buanglah sampah pada tempatnya.
kayak gitu ya. Kira-kira kalau lu nanya yang terbalik, apa yang salah dengan ini? Kira-kira ada salah nggak dengan penggunaan kata itu? Pertama buang. Ini juga tidak lulus dari waktu kecil. Kita waktu kecil kan tahu, mau sebutan tempatnya, dulu kan di sekolah gitu ya. Gak cara, tapi belakangan 2020-an lah, kayaknya baru menyadari. Kayaknya ada salah dengan kata buang. Salahnya dari mana? Kata buang itu seakan-akan menegasikan tanggung jawab kita terhadap yang kita buang. Buang aja, buang ya, buang. Jadi ini sampah, dibuang gitu. Jadi langsung ya, menjauhkan kepemilikan sesuatu yang kita buang dari diri kita. Artinya ini udah bukan urusan saya, karena saya sudah membuang, ya buang. Yang kedua, tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Emang tempatnya sampah di mana? Nah, sejak kapan buang sampah jadi tempat untuk sampah? Dikasih nama sampah. Jadi nggak tahu ya, kenapa panggil gitu. Sejak kapan sih ada tempat sampah di dunia ini? Lebih kayak gitu ya, kayak kenapa sih harus ada tempat sampah di dunia ini gitu? Kenapa gitu? Jadi nggak tahu ya, mungkin agak ekstrim tapi masih sampai sekarang masih direfleksi. Kok harus ada tempat sampah sih? Ada sampah. Nggak ada sampah. Jadi kenapa ada sampah? Jadi ini kenapa jadi refleksi mendalam dan cukup lama gitu ya? Karena pertanyaannya sampah ini yang mana sih? Kalau semua yang udah nggak dipakai jadi sampah, tempat sampahnya butuh besar banget. Jadi nggak cukup sebesar apapun tempat sampah yang dijual di pasar-pasaran itu nggak pernah cukup. Karena kalau semua yang dipakai jadi sampah, ya kalau gitu mau apa tempat sampah? Jadi kalau belakangan itu langsung berpikir harusnya ada nggak usah tempat sampah, langsung aja spesifik di tempat botol. Jadi apa ya? Makanya kalau mulai orang bilang sampah gitu ya di tempat publik, karena aku pernah di sana dan tadi diceritain sekitar 3 tahun di sana, pernah terus secara berani bilang udah di sana dan usah siap di tempat sampah kalau nggak siap mengelola sampahnya. Karena waktu itu tanggung jawab sama ada juga ada dulu. Kalau salah nggak tahu gimana organik dikompos, kalau salah nggak siap gimana daur ulang dikelola, kalau salah nggak siap mengolah residunya kayak gimana, ya udah nggak usah disiapin. Jamaah mau buang sampah, kenapa sih saya mikir? Itu kan sampahnya ya, ekstrimnya gitu. Oh, itu kan perdebatan panjang yang mengurus. Wah, kita kan semangat pelayanan. Masa tidak menyediakan? Iya, tapi nggak ada yang namanya pelayanan di Islam bertolak belakang dengan ketidakberadaan. Nggak ada. Kalau kita semangat melayani, itu juga semangat membangun peradaban. Kalau orang-orang ini belum ngerti soal itu, kenapa pelayanannya yang dibesarkan? Ini jadi menarik. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita ngomongin soal sampah, kita ngomongin soal makanan segala rupa, kita nanti akan soal donatur. Donatur datang, ngasihin makanan, pakai kemasan semua kali pakai, tempat minum semua gelas mineral. Itu akan bertolak belakang. Ketika kita mau bernegosiasi, ini ada 15 masjid. Di masjid berkah kami menghadapi itu. Ketika kita bernegosiasi dengan donatur di masjid, kita minta bisa nggak diganti, misalnya kayak gitu, supaya makanan yang kayak gini, supaya nggak begini, susahnya minta ampun. Sampai saya belum keluar dari kasih saudara sekarang keluar kita lagi nulis jurnal. Ketika ada kemauan menegasikan lingkungan, itu yang terjadi. Ketika bulan Ramadan memberi itu akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Tapi bisakah kita memberi tanpa mengorbankan lingkungan kita? Wah, ini akan susah. Jadi peran-peran ini bisa atau enggak? Malam-malam, jadi belum kelihatan sama lingkungan. Ini akan jadi menarik dalam teman kami. Jadi kalau kita cek soal minyak, kita sekarang akan mulai masuk ke minyak. Jadi ada masalah apa sebenarnya minyak itu? Ada masalah sebenarnya? Enggak, masih banyak. Memang ada sekarang kan belum ada.
Ini ramai banget ketika kemarin Irak ya, kalau teman-teman ngikutin isunya. Ketika salat itu dikat, ini minyak itu isinya cepat. Dan yang paling kesambung itu adalah plastik sebenarnya waktu itu para aktivis. Plastik itu dibikin dari minyak bumi juga sebenarnya, dari minyak. Diolah jadi dengan beragam reaksi kimia jadi biji plastik dan jadi alat plastik. Pedagang-pedagang udah mulai kewalahan karena harganya jadi naik. Kalau kami di Amerika juga langsung bilang, alhamdulillah akhirnya plastik harganya mahal juga. Orang jadinya sadar kalau itu seberharga itu gitu ya si plastik. Karena satu jadi nggak berharga gitu, saking nggak berharga itu kita plastik bening pakai kan kita langsung buang. Ada nggak sih kepikiran memanfaatkan plastik bening itu? Enggak, padahal itu plastik bener-bener nebang dulu sejuta hektar, ngegali dulu, ngeruk ke bawah, pekerja berapa kilo ke dalam, baru digali minyaknya. Itu pun di negara seberang, dikirim proses, diolah di Kalimantan, diproduksi mungkin di Jakarta, dikirim kemana-mana di Indonesia. Harganya 100 mungkin, 150 satu pieces plastik. Dalam hal itu kayak, ih kita tuh jahat banget sungguh. Untuk makan sekejap hanya dengan semangat ingin higienitas, sanitasi itu, tapi apa? Tapi mengabaikan bahwa sepanjang plastik itu dibuat. Jadi kalau pengen bilang, boleh nggak sih ada plastik dibikin mahal yang sekali ya bilang. Tapi kan sekarang enggak, karena ada industri yang memproduksi sangat cepat, jadi sangat murah. Wah ini masalah lain. Jadi masalah dari minyak itu apa? Salah satunya adalah minyak itu sebenarnya masalah ini. Kita menghadapi masalah karena sifat minyak itu tidak bersatu dengan air. Dan kalau tadi kita bicara soal kelapa sawit, minyak goreng, dan dipakai di dapur masak, kemudian jadi minyak jelantah, pertanyaannya dari mana asal minyak jelantah itu muncul? Kalau masak apa sih minyak jelantah itu? Ikan. Belum? Ikan asin, betul? Ayam. Jadi sebenarnya kalau kita bisa nggak menghasilkan minyak jelantah? Kalau simpelnya gitu bisa nggak kita nggak menghasilkan minyak jelantah? Bisa, boleh. Bisa, gimana kan supaya kita tidak menghasilkan minyak jelantah di rumah? Jangan masak goreng-goreng. Jadi mengurangi masakan yang digoreng, kita tumis aja ya. Kalau kurangi ya. Kalau enggak masaknya sampai minyaknya habis. Masaknya sampai minyaknya habis. Kolesterol kan kemarin itu yang lu bilang kepada dia, boleh nggak ini dibeli dari pemanfaatan jadi pengelolaan? Karena apa? Karena semangat pengelolaan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama pengurangan, yang kedua penanganan. Dan yang pertama itu selalu kita akan bicara soal pengurangan. Kurangi dulu sebelum ditangani. Sungguh-sungguh kalau bisa pencegahan. Cegah dulu. Kalau nggak bisa, kurangi deh. Gitu, jangan sebanyak itu. Nggak bisa juga, kalau nggak ada, tangani gitu. Jadi pengelolaan itu nggak cuma tentang kalau kita ngomongin pengelolaan sampah, itu bukan cuma bicara soal sampahnya masuk tempat sampah diangkut, enggak. Itu orang lupa. Pengelolaan sampah itu pertama itu adalah kurangi dulu pengurangan. Gimana caranya sampah itu nggak ada dulu? Gimana dia cegah? Gimana caranya sampah itu kita cegah dulu? Dan setelah itu, aduh papa itu nggak bisa nih sampah ada, gitu. Baru tangani, baru penanganan. Nah, ketika masalah itu minyak tidak bersatu dengan air, pertanyaan kalau minyak jelantah dihasilkan, mayoritas orang itu dimana? Susah buat kan? Makanya kalau kita ngomongin, aduh mau nyuci katel, misalnya, itu katel jauh minyak udah dimasukin ke apa sih ini ya? Ke sabun, cuci semuanya di barang sabun, nempel sih minyaknya sama sabun, tapi kan tidak semua minyaknya nempel sama sabun ya. Masuk ke saluran air, kemana saluran airnya pergi? Coba, saluran, kemana? Ada yang pernah cek saluran air di rumahnya berakhir kemana? Lupa ya, belum pergi rumah.
Atau tanya punya rumahnya. Idealnya sistem perpipaannya itu kalau dari sebenarnya idealnya itu adalah semua sistem pipa itu masuk ke pengolahan terpusat yang berbeda. Idealnya. Tapi ada yang pernah lihat di selokan? Ada yang pernah lihat selokan bersih? Enggak. Idealnya ya kita cari idealnya. Selokan itu dibuat bukan untuk air limbah. Sejak awal selokan itu dalam pengelolaan kota dibuat untuk air hujan. Jadi gini ya, kalau kita ngomongin pembangunan kota itu kan bumi ini dulunya isinya tuh apa? Pepohonan, sungai, sampai manusia lahir, akhirnya mulai memanfaatkan kayu di rumah, industri berkembang, mulai pakai batu bata dan segala rupa. Karena rumah dibuat, manusia bikin rumah, akhirnya bikin jalur sendiri, gitu kan? Asalnya hujan turun langsung ketemunya tanah, ini hujan turun ketemu atap, ketemu aspal, ketemu beton. Makanya sistem buatan manusia yang tadi di awal, sistem buatan manusia itu membuat aliran supaya hujan itu tahu perginya kemana. Makanya dibuatlah secara ideal selokan. Gak boleh yang selokan itu buat air limbah. Gak ada secara peraturan secara hukum tata kelola kota, gak ada selokan itu untuk air limbah. Tapi kenyataannya sekarang mungkin dari rumah pun ngalirnya ke selokan. Kalau saluran di rumah, pertama cek dulu punya septic tank atau enggak. Kalau di rumahnya nggak ada septic tank, artinya semua di rumah BABS. Dan tahu BABS? Buang air besar sembarangan. Karena kalau dia langsung ke sungai, artinya nggak ada pengolahan. Artinya sama aja, buang air di rumah dengan buang air di sungai. Bedanya ditutup, karena di toilet rumah. Jadi yang pertama ada septic tank atau enggak. Yang kedua bicara soal tadi, mustahil balik lagi itu harusnya masuk ke perpipaan kota, ke pengolahan, nanti terdistribusi, masuk ke instalasi pengolahan air limbah perkotaan. Harusnya kayak gitu. Tapi sekarang mayoritas karena pelayanan tidak sampai, buangnya kemana? Ke sungai. Gitu ya. Oke, tapi kenapa gambar pertama itu gambar sungai? Karena coba mampir ke sungai, berdiri aja di jembatan sungai, lihat ada berapa pipa yang masuk ke sungai. Dan lihat atasnya berubah semua. Gak tahu itu dari mana aja. Jadi sungai kita tuh udah jadi top sampah terbesar yang disalurkan. Sampah padat ke sungai, sampah cair mau juga dari toilet, mulai dari nyuci baju, nyuci piring semua sungai. Dan gak cuma perkara persabunannya aja yang jadi masalah, perminyakannya juga jadi masalah. Bayangin kalau semua itu masuknya ke sungai, kondisi minyak kalau sama air bersatu, yang di atas itu apa? Minyak kan? Nah, kalau sungai semua ditutupi sama minyak, bayangin sungai masuk ke semua rumah, segala rupa yang dibuat di rumah masuk ke sungai, terus di atasnya minyak semua di atas. Di sungai itu ada yang tinggal kan? Ada. Sama bahkan di paling dalam sungai pun ada. Apakah mereka butuh kalori karena mas butuh oksigen? Sungai itu butuh oksigen? Butuh banget. Kalau minyaknya ini ada di sungai, oksigen itu gak bisa masuk. Oksigen gak bisa masuk, cahaya pun gak bisa masuk matahari. Ketahan sama minyak. Bayangkan berapa banyak yang mati di bawah. Mungkin gak kelihatan, tapi ini sekali ada kesempatan nyebut ke sungai, ini juga lihat ke bawah. Entah kalau ada yang mati atau enggak, tapi sedih banget kelihatan sekali. Ikan dan penyerap karbon di sungai itu juga banyak banget. Lumut-lumut, tanaman-tanaman di sungai itu mati. Cuma perkara kita kan makan gorengan, sebenarnya kayak gitu. Itu simpel sebenarnya. Ini gara-gara makan gorengan gitu. Ini belum lagi oksigen beragam gorengan. Coba cek, aku nggak tahu belum pernah cek. Berapa banyak beragam gorengan di dunia ini sekarang? Itu kalau mereka mau masak di pinggir selokan, itu dibuat mana? Selokan lainnya mana? Sungai lagi. Sedih banget sih.
kita pegang sebagai seorang muslim. Siklus kehidupan. Siklus kehidupan ini kalau kita bicara adalah tentang semua yang ada. Pernah dengar pengelolaan energi? Simpelnya kayak gini. Semua yang ada di bumi ini gak akan kemana-mana, tetap ada di bumi. Contoh, bikin plastik. Kita kan ngerasa udah buang sampah di atas udah nggak ada. Enggak, dia tuh masih ada. Mungkin kemana? Sedangkan oksigen yang kita hirup di bumi ini seharusnya tetap akan seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin soal siklus, Allah menciptakan oksigen. Semua yang sudah Allah ciptakan dari awal itu masih akan ada di sini. Yang tidak ada itu cuma bentuknya yang berubah. Jadi kalau tadi ngomongin soal oksigen, jadi CO2 akan jadi oksigen lagi, akan jadi CO2 lagi, kayak gitu aja. Sayangnya dengan sistem buatan manusia yang mengenal kata sampah, memutus siklus itu. Kenapa diputus? Karena kita sifatnya beli, pakai, buang. Jadi kalau udah dibuang gimana ya? Ditambah lagi kalau tadi beli, pakai, buang, ketemu sama sistem kotak yang masih campur, kumpul, angkut, buang, tumpuk, menumpuklah semua di mereka. Jadi kan kemana-mana sebenarnya masih ada aja. Jadi cuma untungnya jauh dari rumah kita jadi kan kelihatan. Coba kalau dekat, tiba-tiba rumah kita diketok, pegawainya datang bilang mau bikin TPA dekat rumah kita, mau atau enggak? Gak ada yang mau, sungguh gak ada yang mau. Dan 1 kilo dari TPA Sari Bukti yang sekarang dipakai untuk membuat sampah sebagai wilayah itu udah rumah orang-orang. Bahkan 3 kilo dari TPA kalau kita pada larang lewat jalur normal itu udah kecium baunya. Dan itu sampah kita. Mungkin ada sampah lu selama 30 tahun juga di sana. Gitu ya. Prinsip yang pertama, kalau kita mau siklus kehidupan tetap kita jaga adalah bijak konsumsinya. Lalu yang kedua, tanggung jawab kelola sisa konsumsi. Jadi kalau yang di awal kita ngomongin soal minyak, kita mulai dari sini. Bijak konsumsi, ada orang yang bilang kurangi deh goreng-gorengannya, dia kurangi. Sebelum Allah paksa berkurang. Kenapa lu bilang gitu? Ayah lu itu kena diabetes. Dan sejak tahun 2018-an akhirnya pakai suntik insulin. Jadi udah banyak pantangan yang bisa dimakan. Mungkin sekitar 2020-an di rumah akhirnya sepakat mengurangi goreng, mengurangi makanan yang digoreng-goreng. Itu dipaksa, itu tuh bilang Allah memaksa rumah kami untuk berubah. Allah caranya kayak gitu. Jadi kalau dulu yang bilang berubahlah kita sebelum Allah paksa untuk kita berubah. Karena kalau udah dipaksa, situasinya akan menyedihkan. Kalau dengan sadar dulu tanpa dipaksa, kita tuh lebih tenang. Sekarang mungkin kita sadar, enak kok sebenarnya kurang nggak banyak kalori itu enak kok badan ringan, masih ringan dan awalnya tuh kita berat banget karena jadi harus menerima ayah kan, karena kan ayah jadi ayah tuh pisang, karena nasi tuh udah dikurangi, makan pisang, gorengan berkurang, kukusan, walau dikukus, wortel dikukus, buncis dikukus, semuanya kukusan, kayak hambar gitu. Teman-teman itu kayak aneh gitu. Aduh, tapi kan kita semuanya bersama ayah ya, supaya ayah yang berasa sendiri. Tapi sekarang dulu ada di posisi yang kalau makan pagi nggak enak kalau pakai berasa rasa pakai goreng. Sekarang kalau makan pagi ke bawah itu ke dapur yang jeruk, yang seger gitu. Terus kayaknya tuh pisang yang udah dikukus sama bumbu. Jadi kita ya kalau ke rumah itu hambar kita gitu banyak lain. Yang agak juga itu kalau datang tamu teman misalnya di rumah. Visualnya ini kayak apa? Keluar dulu lah beli makanan yang agak berasa setidaknya supaya bisa nyuguhin ke tamu gitu ada atau malah selalu sedia sambal ini agak berat mungkin yang masih agak minyak banget adalah sambal gitu. Jadi karena sambal di rumah itu sambalnya sambal goreng jadi ya ada rasa kita dari sambal tapi kerasa beda. Ini dua semuanya. Jadi kalau kita mau menjadi sebuah kehidupan pertama yang harus kita lihat itu badan kita ini bagian dari lingkungan. Jadi sebelum kita lihat siklus besar di alam ini menjaga oksigen, menjaga nitrogen, menjaga pohon, ada siklus yang harus kita jaga dulu badan kita sebenarnya.
Dulu bilang ini bukan berarti terus dan tidak makan gorengan ya, dulu juga masih. Tapi tadi semangatnya adalah mengurangi, oke? Kalau secara simpel ngomongin makanan berminyak, semua akan bicara soal kolesterol, pencernaan, dan sering jeleknya makanan gorengan adalah mudah lapar lagi, gitu ya. Kerasa atau enggak? Ini tuh yang bikin kenapa jadi banyak orang nggak sehat hari ini dan bakteri baik itu terganggu. Ini yuk kita mulai bergeser ke makanan yang minim minyak. Kenapa orang bilang minim? Karena ya lu tahu susahnya mau minyak itu kayak gimana. Tapi yuk minim minyak. Jadi sekarang mulai cek dalam satu hari, dalam satu pekan hari ini apa menu di rumah. Dalam satu pekan apa menunya. Di menu apa kita bisa mengurangi minyak. Mungkin sebelumnya tiap hari bikin gorengannya, mungkin satu tepung atau bisa dicek dari kadar tepung kan, atau dari jumlah berapa kali dalam satu bulan beli minyak goreng gitu ya. Jadi bisa dicek. Biasanya 1 liter minyak goreng itu habis, misal sehari, gitu ya, atau sekali masak langsung habis contohnya. Coba dicek. Oh sekarang kita udah bisa ngabisin 1 bulan. Itu untuk mengukur. Iya, kita udah berhasil mengurangi. Jadi bisa dicek dari pengeluaran. Biasanya sebulan beli 3 liter minyak, sekarang kita bisa mau sebulan 1 liter. Berkurang. Mungkin dalam waktu setahun dulu sebulan 1 liter, 2 tahun sebulan 1 liter, nanti lama-lama 6 bulan 1 liter, sampai lupa. Oh bisa ya kita tuh masak minyak goreng, saking lupanya bahwa keseringan minyak goreng, gitu ya. Nah, baik lagi ke minyak goreng kita itu dibuat dari apa? Dari sumber daya. Melalui proses produksi, tadi kita ngomongin sawit, kita pakai dan jadi limbah. Jadi pertanyaannya, limbah itu sebenarnya opsional. Minyak jelantah itu bukan keharusan dan bukan sebuah kepastian yang pasti ada. Tadi ya, kalau mungkin bisa sampai habis. Gimana caranya tidak busuk? Manfaatnya sampai habis. Tapi jangan dibuang sembarangan. Karena kalau dibuang sembarangan, kita dengan sadar memutus siklus material dari minyak. Minyak itu mahal. Bayangkan walaupun tadi cuma seharga 45.000, harusnya lebih mahal dari itu bukan? Tapi 45.000 perasaan mahal, kerasa. Padahal masih lebih mahal dari itu. Bayangkan tiap kali mau beli minyak goreng, minyak goreng ini diplastikin ya. Jadi itu ada 2 material sebenarnya. Ada minyak, ada plastiknya. Plastiknya gimana ya? Habis dipakai dibuang kan? Jadi semakin kita mengurangi minyak goreng, itu pun juga kita mengurangi 2. Gak cuma minyaknya dari kelapa sawit yang kita pakai, tapi juga plastiknya yang kita pakai karena beli minyak goreng. Karena sekarang masih belum ada. Di mana refill minyak goreng? Gimana saya sistem di negara kita belum ada refill minyak goreng. Tinggal bawa kirim wadah kaca beli minyak goreng. Gak ada. Walaupun minyak goreng diplastikin. Bahkan di pasar sekarang beli sayur juga udah diplastikin semuanya. Cabai diplastikin untuk gampang transaksi antara pedagang dengan pembeli. Ini ada spons ya. Semua diplastikin. Tapi ada opsi yang kedua selain dibuang sembarangan, dikelola dengan bijak. Kita jaga 1 liter minyak jelantah itu bisa 80% sampai 90% ya kalau efisien pengolahannya itu bisa jadi biodiesel. Kalau dikelola dengan baik, kalau dikirimkan dengan mau mengelola dan ada cara yang bisa mengelola. Jadi kalau masih membuang minyak jelantah tadi di saluran, ke tong sampah bahkan kita buang juga, atau jangan sampai ada di tempat aman ya. Bahkan ada juga mungkin di tempat aman rasa buangnya kalau merasa dari alam, please jangan. Kelola dan dikelolanya ada banyak opsi. Yang pertama kumpulin kembali. Dulu itu menggunakan koran itu nggak boleh yang bikin itu tahun 2021. Itu masih pengembangan. Alhamdulillah sekarang udah jauh, ada banyak materialnya, ada aplikasinya. Jadi kalau dilihat di aplikasi, kira-kira berapa harga liter?
minyak jelantah. Ada yang bisa lihat kalau plastik itu sekilonya tuh 300-an, 400. Sekilo tuh plastik tuh butuh segimana gitu. Wah murah banget, bahkan kalau kita kasih ke bank sampah, ini plastiknya kumpulin murah banget. Cuma mau ngumpulin ini sekilo tuh butuh segimana coba, plastiknya ringan banget ya, butuh banyak banget. Kalau minyak sekarang itu harganya di 4.000 per liter. Jangan bayangkan untung dari itu, memang fungsinya adalah untuk mencari keuntungan ya. Makanya ada yang orang bikin masjid dari kumpulin sampah, betul memang bisa kalau dikumpulin secara sabar, tapi jangan mencari keuntungan dari itu, karena sampah itu bukan untuk mencari keuntungan, sampah itu juga gitu ya. Kemudian harus juga gitu kalau ada orang bilang sampahnya adalah berkah. Jadi dalam hal itu, kita tidak dalam sampah wis gak ada. Tapi bisa nggak sampah jadi berkah? Bisa kalau dikelola. Kalau itu juga catatan, kalau dikelola. Jadi please jangan sampah adalah berkah ya. Atau sampah adalah uang itu juga please jangan ya. Nah ini contoh ya, jadi kalau ada aplikasi. Nah, kalau bukan di aplikasi, bawa ke tempatnya, ini ada peta di sini. Kalau petanya digituin, dia bisa melihat dari posisi kita di mana lokasi you collect box. Ini bisa dilihat. Tahun bulannya udah banyak. Tahun 2020 itu masih 3-4 titik doang. Ini pas lulus lihat, udah banyak sekali. Jadi kayak udah gak ada alasan sebenarnya. Kalau mau sambil pergi ke kantor, sambil pulang rumah itu dibawa. Dan sama nunggu sebenarnya walaupun beberapa orang pakai botol mineral ya untuk bawa dari minyak jelantahnya, sama nunggu ini pakai kaca. Kalau ada di rumah bekas kecap, bekas apalagi kan pakai kaca bekas sirup gitu ya. Lebih enak pakai kaca gitu karena ya plastiknya kalau udah kena minyak gimana ya, susah kalau mau didaur ulang susah ya. Kalau kaca itu lebih mudah dibersihin kalau nanti sudah didaur ulang. Gitu. Ini sampel dan sangat 40 gitu. Tapi prinsip pertamanya tadi kalau bisa mencegah, kalau bisa mengurangi itu dulu. Baru yang ketiga kumpulkan. Jadi kita masuk ke kumpulkannya di Bandung dan kalau lebih bentuknya kayak gini. Nanti di sini tinggal dibuka, tumpahin aja sini. Ini cara tepatnya nanti materinya udah diberi kembali juga untuk dibagikan. Ini masukin tutup botol dan kalau bisa disaring, syukur-syukur juga kalau udah nggak ada tuh bekas sisaan itu kalau ngasih ada cucu-cucunya apa gitu-gitu ya, itu juga udah nggak ada. Tadi sih kalau saran lu tadi ya, kalau bisa goreng minyak kasih itu nggak pakai banyak minyak, kayak sedikit sampai habis dan mungkin itu jadikan opsi, gitu ya. Karena dari itu minyak jelantah, minyak asin teh udah makin temu, amis gitu, ya. Jadi kalau bisa banget. Ini titik perlunya ini kalau yang di bawah jangan sampai penuh banget, kalau dari minyak sisain sedikit doang, terus bawa ini ya. Jadi bagusnya dan semoga dan harusnya memang diupayakan minyak jelantah yang dikumpulin itu masih bening, nggak kayak gaya terlalu jelantah banget, maksudnya itu gimana? Gaya bisa hitam gitu juga. Terus kalau bisa nggak ada campuran tepung, ampasnya juga nggak bercampur air ya, paling jangan sebenarnya jangan sampai bercampur air, apalagi campur yang lain. Gitu ya. Opsi lain ya sebenarnya kalau bermanfaat bisa dimanfaatkan dan itu bisa dilakukan sendiri sebenarnya. Jadi sabun, jadi pestisida alami, bahkan jadi berkat biomasa ini juga bisa. Tapi memang butuh ketentuan sendiri kalau mau praktik kayak gini. Dulu kasih contoh, ini pelan-pelan untuk olah minyak jelantah jadi sabun. Kok bisa sih minyak jelantah jadi sabun? Bisa. Kalau sabun itu dari minyak sebenarnya. Sadar enggak, itu bisa bikin minyak sendiri dan simpel. Tinggal minyak temuin sama bahan satuan, campurin, ini bisa bener simpel itu sebenarnya. Reaksi ini itu reaksi samponifikasi. Jadi temuin sama bahan satuan alkali apapun, NaOH, bubuk dari minyak. Ini lalu tambah, jadi habis berarti ini warnanya hijau. Ini aku tambahin pandan biar wangi.
Jadi pandan di blender, disaring, airnya digabung, nanti dicampurin sama ini padatan basah kuah. Ini juga bisa jadi bebas. Jadi kalau mau eksperimen di rumah ini bisa banget. Ini awal eksperimen di kantor dengan kemarin. Udah lama ya, udah tahun lalu. Pakai mixer doang, terus ditunggu sampai semalaman. Jadi deh, dia akan jadi padatan sabun. Tinggal dipotong, dipakai. Cuma kalau dulu si minyak jelantah dari sabun, sabun dari minyak jelantah tadi nggak dipakai sabun mandi, kayak sabun cuci aja, cuci tangan, cuci piring, cuci baju, gitu itu bisa dipakai. Belum merasa enak aja gitu ya dipakai gitu kita ada rasanya. Jadi sebenarnya ya sih ya, perspektif aja masih ada kayak rasanya tuh mahal gitu dari jelantah gitu, kayak rasanya pengen ini bikin dari doang gitu ya. Kalau saya kan buat badannya sebelum tidak gitu ya, mandi pakai sabun gitu lah. Tapi mungkin bisa aja. Cuma kalau belum saya jadi kalau mau bikin sabun buat badan, nanti kayak minyak zaitun, minyak kelapa, boleh silakan. Atau minyak dari kelapa yang bagus. Cari banyak minyak bagus kalau memang mau itu bisa dipraktekkan dan kita bahkan bisa custom produk sendiri. Misal kulit kita lebih berminyak, kita jadi minyak yang kayak gimana, atau kulit kita bentuk kayak gimana, itu bisa pilih minyaknya atau minyak kelapa atau minyak yang bagus sebetulnya, minyak yang pakai segar. Ini contoh, jadi saya terang bisa. Nah setelah ini kebebasan yang kata sekalian, kita sebagai manusia itu punya yang namanya kebebasan untuk memilih. Ini tuh istilah di psikologi yang akan selalu dikeluarkan gitu ya. Ini tuh manusia dan bahkan Islam pun kayak gitu. Kalau Allah bilang di Al-Quran tidak ada paksaan dalam beragama, ini adalah prinsip semuanya yang akan dipilih dan pilihannya ada di tangan kita mau kayak gimana. Ada satu pernyataan dari Walter Leopold, beliau ini pemikir filsuf, ada bilang kayak gini. Bisa dikatakan ya, karena kalian membaca itu aku tahu dulu gitu. Katanya gini, perilaku etis adalah melakukan yang benar, meskipun tidak seorang pun melihat, bahkan meskipun melakukan yang salah itu legal. Sebenarnya ya, aku mau kasih contoh lagi ya. Kalau pasangan lagi kita di sana, karena yang ini minyak goreng gitu. Ada yang salah nggak dengan menanam kelapa sawit? Gak ada. Tapi etis nggak? Sekarang pasti tidak etis. Kenapa? Karena salah. Tapi dikatakannya sekarang itu legal. Hukumnya ada untuk menanam kelapa sawit dengan menebang banyak pohon diganti jadi kelapa sawit untuk memperkuat minyak sawit gitu ya, itu ada legal. Secara hukum itu boleh. Ada juga hitung-hitungan yang ada. Tapi ternyata nggak etis. Selain akan selalu berhadapan dengan perilaku etis. Etis ya sih? Bahkan di bahasa dulu, etis jadinya minum hanya untuk sekarang, tapi kehilangan banyak sumbernya. Etis nggak ya? Cuma pengen bersih di rumah, tapi nyuci minyak, buang minyak jalannya kan mustahil. Etis ya? Jadi sekarang itu seringkali setiap mau melakukan sesuatu atau memilih sesuatu, mulai dari adalah pertanyaannya etis nggak ya ini? Gitu ya. Etisnya lagi itu melakukan yang benar. Pertanyaannya benarnya menurut siapa? Nah ini yang akan membedakan perilaku etis menurut A dengan perilaku etis menurut B. Dan maksudnya kita sepakat kebenaran kita adalah dari Al-Quran. Gitu ya. Ini juga sedikit semangat supaya setelah ini kita jadi perempuan yang profesional, jadi istri yang profesional, jadi ibu yang profesional. Jadi apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang profesional, gak cuma untuk diri sendiri, gak cuma untuk keluarga, gak cuma untuk lingkungan, itu udah Allah kasih label Allah itu cinta, gitu ya. Jadi semangat teman-teman sekalian setelah ini. Poinnya berdua. Terlalu asa yang tahan wal mahbubu yuhab. Allah berjalan menuju orang yang berjalan menuju Allah akan diuji. Dulu yakin setelah ini kita mau menerapkan dan karena Allah pasti kita ujian. Ujian kesederhanaan gorengan, ujian apapun. Mungkin ditolak sama orang rumah. Kalau tadi pakai bahasa
spesifik milah sampah. Dulu juga menghadapi, dulu tahu harus milah pulang ke rumah, orang tua belum tentu mau milah. Disitulah ujian itu datang. Dan kalau kita udah sampai ke titik Allah cinta dengan benar kita, bersabar juga. Karena kita akan dibakar sama Allah. Kok dibakar? Sampai nggak tersisa apapun selain dia. Artinya apa? Semua yang kita ada di hati kita itu akan semuanya karena Allah. Kalau perilaku kita udah Allah cintai, jadi bersabarlah. Mungkin akan menyakitkan karena dibakar, ibaratnya dihilangkan semua dari perasaan dunianya. Semua memilih, mau beli makanan, mau beli barang, semua dimiliki. Allah tuh suka nggak ya? Bisa nggak ya kita bertanggung jawab setelah dibeli, setelah dipakai, setelah dimakan, dan kita akan dibakar mungkin dengan itu. Dan sekarang setelah ini, kerja sendiri, kalau dulu di sini bikin pergerakan sama teman-teman supaya konsisten. Jadi nggak tahu ya. Dulu kalau berubah di jalan itu susah banget. Karena apa? Karena nggak banyak yang di jalan itu. Dan gak banyak orang sadar kalau itu salah. Kata-kata di sini bareng sama lingkaran, di sini bareng sama federasinya. Jadilah lingkaran yang kuat, terus bergerak dengan jalan yang benar. Bila sampah kalau memang dirasa benar, lakukan. Tidak memilih mengasih sama yang jelantah, kalau dirasa benar, lakukan. Ngumpulin yang jelantah, susah di rumah, dinumpuk, gak tau apa tuh mandi, dinumpuk di rumah, di botol, misalnya kayak gitu. Pas datang ke tempatnya, ada teman-teman selesai kayak gitu. Sabar. Terus terjadi ya, kalau lihat di aplikasi, banyak itu orang udah datang ke tempatnya, tapi kok di makanannya lagi diperbaiki. Dalam kerjaan, ya udah mau bawa lagi ke rumah. Tapi kita udah ketemu dulu, ada yang nanti udah jauh-jauh, misal contohnya tempatnya tuh harus 5 kilo dari rumah. Udah mau sengaja, pakai waktu, lagi macet, yang nyampe, harus saatnya bawa lagi ke rumah. Kebanyakan itu mungkin dari sebagian ujian yang akan dihadapi. Tapi bertahanlah dengan itu. Dan pastikan orang di kanan kiri sekarang sedang duduk sebelah sama orang ini adalah orang-orang yang juga saling menguatkan. Sabar, sama aja orang sebenarnya. Sabar, ini bisa, gitu. Itu aja teman-teman sekalian dari teman. Terima kasih banyak. Terakhir ini ada formulir, boleh bantu di scan. Untuk feedback sekiranya ada yang disampaikan untuk dulu. Terima kasih, mohon maaf atas kurang-kurangnya kalau ada kata-kata yang keluar yang mungkin kurang berkenan atau menyakiti. Setelah ini kalau mau ada diskusi lagi juga boleh, bisa ke Instagram atau juga ke email. Senang sekali kalau bisa kolaborasi lagi setelah ini ada pertemuan lagi dengan diskusi lebih lanjut. Hatur nuhun, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya tadi materinya sangat luar biasa. Saya lagi pengen tangan yang betul. Dan rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi, sharing boleh ya Teh? Mangga. Dari yang ingin ditanyakan. Mangga Teh. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Frida dari Spesies Individu. Terima kasih atas insight yang sangat luar biasa di pagi hari. Saya jadi bertanya lebih ke menguatkan diri saja gitu ya. Kan tadi kita bilang kalau misalnya ternyata kita mengkonsumsi air mineral akan banyak sekali air yang terbuang di masa depan. Itu yang kesan saya adalah, oh ya udah tuh kalau gitu kita selalu aja, gitu ya. Kita selalu aja, tapi orang bilang kita manusia itu memerlukan setidaknya 18 air yang diperlukan oleh manusia satu harinya. Itu kan sangat bertolak belakang sekali ya dengan apa yang tadi kita sampaikan. Maka pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar tubuh kita tetap tidak kekurangan mineral, tapi tidak juga masa depan orang-orang yang berada di masa depan tidak kekurangan air. Yang pertama, yang kedua tentang pengelolaan atau pendayagunaan tambang itu sendiri. Jadi
Betul itu dalam kampus saya tentang bagaimana cara kita mengelola sampah itu sendiri. Terus si profesor itu bilang kalau percuma kalian ngomongin sampah tapi kalian masih menggunakan tumbler. Tumbler juga merupakan hasil bumi itu sendiri yang mana tumbler sudah menggoreng beberapa pohonnya. Teman-teman menggunakan gimana caranya biar kita tetap mencintai bumi tapi tanpa mengurangi. Gimana ya? Kita tetap mencintai bumi, kita tetap merawat bumi, tapi kita juga tidak melupakan apa yang bumi telah ciptakan buat kita sendiri. Itu baik, terima kasih. Suka sekali pertanyaannya, bersama ke sidang ya. Ya, aku udah dengar sidang sekali dan mohon doanya juga semoga aku bisa lanjut sidang yang terakhir 14 Agustus nanti, mohon doanya. Yang pertama adalah sekalian, kita ini sekarang hidup di dunia yang buatan manusianya sudah lebih banyak daripada alamnya. Walaupun kayak laut masih luas, pantai iya betul. Tapi ada banyak buatan yang nggak bisa diserap oleh alam. Itu yang pertama yang perlu kita sadari. Kemudian yang kedua, akhirnya kebanyakan kita harus memilih yang buruk di antara yang terburuk yang ada. Jadi kalau tadi ngomongin yang kedua yang adalah tumbler. Tumbler ini pun juga sebenarnya adalah pilihan yang buruk di antara yang terburuk gitu ya. Aku suka bilang kayak gini, mohon maaf bukan maksudnya kalau disediakan kita tapi izinkan aku menggunakan kata ya. Terima kasih sudah disediakan. Apa namanya? Buruk di antara yang terburuk. Kenapa buruk? Karena sekarang semua orang bicara pakai tumbler. Produksi tumbler jadi meningkat. Semua sekitar hadiahnya tumbler. Ditambah lagi pakai apple. Caranya seminar apa? Belum. Ini lucu juga. Kayak dulu kan dosen. Setiap kali program doktoralnya sidang, mahasiswa itu pulang masih bawa tumbler. Aku dari itu dengan sampai di rumah lu aja, di rumah satu orang dulu dengan 6 orang sama keluarga. Ternyata dia itu udah 30, itu tuh yang udah dibuka. Masih ada acaranya dulu, kalau aku dulu lagi dari acara. Aku sih kan di atas lemari dan masih dihapuskin. Kalau udah ada label, mau ngasih orang. Kalau bisa ketemu sama, bahkan sekarang mungkin kalau sedekah itu udah mau ngasih kawan kayak gitu. Kalau ketemu pengemis, apa salah? Jadi kayak gue bilang, udah kayak kaya dia yang tumbler yang mahal itu. Jadi apa kesalahan dari semua? Salah tumblernya kan? Tadi kalau ada satu slide soal open consumption ya, sebenarnya masalahnya itu semua dari sini sebenarnya. Nah, dari sini. Jadi contoh lagi ya, tadi baru coba pakai tote bag. Oke, cek di rumah saya bertanya, punya berapa tote bag di rumah? Lu mau di rumah stres ini tote bag semua. Mau tote bag dari kado yang kasih orang, mau tote bag acara, belum tote bag doktoral yang mahasiswa ya. Terus yang dari sempurna kayak lu ini, ayah kan nggak usah bawa apa-apa kalau mahasiswa sidang. Kemudian kenapa ya orang sidang itu bikin begitu? Kenapa? Ya kalau ayah kan bilang itu juga kan dan soal sekarang, maksudnya biasanya udah kayak gitu. Pas ada doktoral itu kalau promosi sidang doktoral pasti akan bagi-bagi sebagai bentuk syukur. Ya namanya yang salah ini yang tidak salah. Tapi apa yang harus dibilang ya? Jadi kalau tote bag itu juga bilang sekarang pilihan yang buruk biar ada yang terburuk. Menurutnya apa? Pakai kresek dari plastik yang kita dapat cuma saat belanja kalau nggak konservan. Gitu ya. Daripada pakai itu lebih baik pakai tote bag yang udah ada. Makanya kenapa? Di akhir slide itu ada satu gerakan yang munculin.
Itu adalah gerakan yang ini pakai aja yang ada. Kok paksa kamu ada berbeda gitu? Ini juga paradoks banget dan jadi masalah yang urban. Orang akan ngomong, udah sekarang pakai besek gitu ya. Ini masalahnya yang benar. Besek pun itu besek sekalipun, kalau dia produksi baru, dulu akan bilang itu adalah pilihan yang buruk di antara yang terbaik. Yang baiknya apa? Pakai aja yang ada. Stop produksinya, please stop. Gak usah lagi bikin besek. Ada banyak jutaan besek yang sudah beredar di dunia ini. Minta warga kumpulin ke masjid, itu dipakai buat daging kurban. Kan tiap tahun kita udah banget gitu kan. Jadi orang tua, jadi itu juga awalnya simpel banget. Lu mending pakai kresek atau daripada pakai besek. Kresek itu kalau dipakai, jadi sampahnya juga sama palanya nggak nyampe. Coba besek, udah dipakai, sampahnya kan jadi besar, betul? Betul. Orang kayaknya simpel kayak gitu dulu mikirnya apa waktu itu? Bukan salah besek, bukan salahnya bukan besek. Salahnya adalah selalu produksi besek tiap tahun. Masalahnya di situ. Nah, kalau bagi kita di pertanyaan yang kamu ini, bikin ini, kita cek lagi kenapa lu mulai dari siklus kehidupan. Kita lihatnya jangan lihat tampilan. Di sini tuh ada apa aja? Kita mulai ya. Ada tutupnya. Bahannya apa? Plastik. Tutupnya luarnya plastik, dalamnya stainless steel. Ini kalau dibuka ini ada sedotannya stainless steel. Gitu ya. Ini udah tahu ini saya tampil. Ada stainless steel. Ini karet silikon. Ini lebih gampang sebenarnya milahnya. Kenapa? Ini bisa aku buka. Yang susah itu cuma ini doang. Ada plastik, nempel di stainless. Gimana bukanya? Kalau ini bertanggung jawab ini nanti dikelola, tidak boleh kalau ini udah rusak saking. Kalau nanti mau dikelola, mau dipilah, sama susah hilangnya. Kenapa? Karena masih ada plastik yang nempel ke stainless. Dulu di rumah paling banyak pilah sampai 34. Yang paling susah itu apa? Misahin apa? Misahin pump. Aku kan dulu masih pakai toner ya. Dulu pakai toner, jangan harus pakai spray. Semua barang spray itu kan di dalam selang plastiknya dalamnya ada apa? Pen. Susah banget untuk keluar ini. Jadi dari ketika sudah tadi yang nggak bisa terlihat cuma itu pen dengan plastiknya. Artinya semakin susah yang kita pilih barangnya, semakin susah di rumah dikelola. Jadi kalau tadi pertanyaannya, tumbler lebih merusak daripada ini, betul. Jadi kalau tadi betul, bikin ini, emisi karbonnya lebih besar daripada bikin ini. Dia bahannya coba cek, stainless, ada plastiknya pula. Semua tumbler gitu, belum lagi tumbler sekarang tuh udah makin lapis-lapis ya. Belum makin lucu lagi, coba dicek bahannya. Jadi misalnya kalau mau beli barang, dilihat, bahannya apa ya? Semakin susah dipilahnya, semakin susah nanti dia berarti diolahnya. Makanya kenapa ini orang bilang lebih berbahaya? Iya, kalau kita pakai status yang sama, ini sama-sama dibikin. Kulumnya lebih bahaya ini, lebih besar dari susah boleh tambah. Ini lebih ringan. Tapi masa pakainya dari satu bahan ini dia lebih lama ketimbang ini. Kesalahannya industri ini lebih banyak. Jadi belajarnya asal industri ini. Semua cara pakai ini nggak butuh pun diproduksi. Nah itu masalahnya sekarang. Jadi kalau bisa ada bagi-bagi tumbler yang diambil lebih baik. Kalau di rumah masih banyak, kalaupun diterima kasih ke orang itu lebih baik. Makanya kadang kemarin kami ada acara sama kayak sepatu untuk ganti lengkap. Ada yang mana sih? Nah, bapaknya bilang tadi kamu bagi-bagi kit seminar, kitnya tumbler. Kita langsung bilang, Pak, kalau boleh, kitnya balik aja. Apa tuh misalnya lufah mungkin, lufahnya apa ya kalau lufah? Oyong, apa ya? Lufahnya kayak spons gitu.
Oh ya udah, tapi masih Indonesia. Jadi makanan juga seperti itu. Kalau ada lagi, kalau tadi rasa lupa yang mau PKH, dia itu spons alam, dia dari tanaman. Aku di rumah sana udah pakai itu, mandi pakai itu, terus cuci piring pakai itu. Kayak bodoh ini sama dengan badan gitu, tapi spons ya. Spons lagi, aku pakai buka, spons badannya pakai spons badan, spons cuci piring yang lupa juga. Kalau lupanya udah rusak, bisa dipakai kemarin kompos ya, selesai. Gak usah dipakai dari mana gitu. Itu contohnya. Itu ya. Kemudian gimana supaya kita jadinya lebih bijak, lebih lupa. Yang pertama sebenarnya sadar apa yang kita akan beli. Ada satu aktivis itu bilang barang paling ramah lingkungan adalah barang yang tidak pernah kita beli. Ada orang yang bilang kayak gitu. Karena apa? Berarti mengoptimalkan yang udah ada. Jadi kalau sekarang harus sendiri yang buruk di antara yang terburuk, ada kaidah Islam. Islam itu ada istilah kayak gini. Kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nggak bisa, masih harus pakai pembalut sekali pakai, tapi udah pengen mulai ngurangin apa? Ada banyak memang hal tidak bijak yang kita lakukan sekarang, tapi kalau nggak bisa sempurna, jangan ditinggalkan semua pilihan sempurna. Jadi barangkali ada, semoga menjawab. Kalau kita bisa selesai semuanya. Semoga bisa menjawab ya Teh, dan semoga tidak puas dengan jawabannya, jadi bisa cari-cari ilmunya lagi dan cari lagi. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain? Maka kita harus semua. Bismillah, dulu mau tanya kalau misalkan kan Teh di dalam rumah tangga Teh ada pengurangan pemakaiannya ya. Kalau sekarang kan kayak banyak alat-alat rumah tangga yang canggih Teh kayak air fryer gitu. Itu menurut Teh gimana? Penggunaannya apakah lebih baik atau tadi burung dari itu? Makasih Teh. Oke, air fryer. Aku nggak ada data untuk menjawab mana yang lebih baik ya kalau soal itu. Tapi di rumah udah juga pakai air fryer ada. Dikasih salah satu parcel dan air fryer. Terus kayak wah kita pakai. Kalau kami sih di rumah menyambut baik air fryer itu karena akhirnya si air fryer ini membuat kami kalau mengatin nggak pakai minyak gitu. Jadi itu sangat membantu sekali. Termasuk juga ada beberapa opsi itu kami jadinya dengan masaknya cuma pakai air fryer, nggak pakai minyak goreng. Tapi kalau lagi ditanya apa itu pilihan dulu, kalau kita mengacanya adalah pemakaian listrik ya. Saya tidak tahu apakah itu lebih baik daripada pemakaian LPG yang kita pakai kalau kita pakai minyak goreng. Tapi yang jelas pakai listrik pun kita masih pakai energi dan energi kita masih pakai batu bara. Mirisnya lagi batu bara ini pun juga bahkan sedang menuntut nyawa banyak orang. Jadi kalau lebih baik kalau kita bisa mengurangi pemakaian listrik dalam keseharian itu masih lebih baik. Jadi apakah kalau secara konteks makanan air fryer lebih baik? Jadi kalau dulu lihat di rumah dulu kami menangkap seperti itu. Jadi kami mulai lebih banyak pakai air fryer daripada Ada apa sih katanya ada apa sih kan dengan apanya kayak karbon apa gitu yang bikin bahaya gitu loh. Oke, kita lalu perlu baca lebih lanjut juga sepertinya. Nanti kami mau baca-baca kalau udah masih tahu terasa mungkin ya jawabannya. Tapi sejauh ini itu di luar pengetahuan dulu soal air fryer, oven, apalagi yang biasa kita pakai buat masak. Kapel untuk minyak, terus apa ya? Ada juga yang kayak nge-steam gitu kalau nggak salah alatnya ada keluar di rumah itu. Tapi kalau ngomongin soal makanan jelas kukus lebih sehat gitu ya. Apakah air fryer itu enggak? Sejauh ini aku melihat air fryer itu tidak seberbahaya sekarang masih pakai. Semoga tidak keliru, tapi kalau ada yang keliru semua bisa mendapatkan jawaban yang lebih benar gitu.
Nanti ada lagi atau mungkin nanti pas ini tiba-tiba pengen ada diskusi atau apa boleh hubungi langsung ke Instagramnya di @naibus. Sudah makan kalian atau teh sudah dicukupkan. Terima kasih kepada Teh Lulu sudah hadir di Ya, sebenarnya mungkin dulu dari pemaparan tadi. Sebetulnya kalau di rumah, saya mungkin sudah terbiasa juga dengan pemilahan sampah. Gitu. Dan alhamdulillahnya memang di RW itu ya, di lingkungan itu memang difasilitasi gitu. Seperti misalkan ada sampah SOD lah gitu ya, sampah yang organik, itu ada petugas yang memang suka keliling rumah gitu, dipungut itu si sampah itu ya. Dan ternyata pernah dengar juga waktu pas ada audiensi dengan Kang Farhan wali kota Bandung, bahwa memang sampah organik itu sebetulnya dipisah juga, jadi dipisah lagi gitu. Seperti daun pisang, kemudian kayak bekas makanan ikan atau misalnya yang lain-lain gitu ya, buah-buahan gitu. Jadi memang sih sebetulnya kalau misalkan dilihat kayak ribet juga ya. Kalau misalnya di sampah buah-buahan itu bisa dibikin cairan apa namanya ekoenzim gitu ya. Kemudian ada lagi sampah makanan, sisa makanan, nasi dan sebagainya, itu mungkin buat magot atau apa gitu. Jadi memang organik itu dipilah lagi gitu sebetulnya mah. Memang betul gitu kalau misalnya kita ingin kan ada istilah sampahmu tanggung jawabmu gitu. Ya sebetulnya agak berat juga ya gitu, kalau di rumah kalau masih disatuin sih sampah organik itu gitu. Ya mungkin petugas yang memilihnya gitu. Kemudian sampah botol juga sebetulnya di rumah suka ngumpulin dan dikumpul dikasihkan ke bank sampah gitu. Minyak jelasnya juga sama gitu, dipilih gitu ya. Tapi memang ini PR juga minyak jelasnya itu sebetulnya mau ekolet nggak jadi gitu soalnya ada tetangga atau teman diminta gitu, dan itu tuh untuk dimasak gitu, minyak jelasnya itu teh gitu. Jadi memang apa ya, gimana ya, udah dikasih tahu jangan ini teh bahaya, jangan sampai dimasak lagi. Apa-apa bismillah we dari teh harta karun gitu. Jadi sampah jelantah teh dibuat dimasak lagi gitu, bukan buat di ini tapi gimana gitu ngasih tahunya gitu. Sampai orang ada yang jelantah lah gitu, teh buat dikonsumsi gitu, bukan buat di ini. Jadi ya jadi dari orangnya teh bilang gitu. Nah kalau misalnya di lingkungan juga ada sekarang itu mungkin dari lingkungan saya aja. Mungkin ini salah satu peran pemerintah juga ya, kayak misalkan sampah itu diberikan tiga jenis sampah gitu ya, top sampah itu setiap di lingkungannya setiap apa ya, setiap jarak berapa meter, 5 meter mungkin itu ada top sampah itu gitu. Nah yang jadi PR-nya juga itu kan sampahnya kan mau diangkutnya kok sampai penuh, tapi di depan rumah juga ada kan sampah itu. Kemudian anak-anak sekitar juga gitu, ketika ada tong sampah itu yang buang sampah biasa gitu, ya balas gitu di lingkungan. Sebetulnya mah gara-gara gini apa-apa aku harus memungut sampah itu. Jadi sebenarnya pengen berperan juga gitu ya, cuman gimana gitu ya, belum ada daya gitu ya untuk memulainya. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan gitu, gimana ya gitu ya, untuk memulai itu semua gitu di lingkungan sendiri gitu. Apalagi sebenarnya pemerintah juga sudah ada apa ya, fasilitasnya dan sebagainya gitu ya. Tadi ada menyediakan
mengelola limbah dan sebagainya gitu di lingkungan. Cuma memang kesadaran dari orang itu memang kurang juga gitu. Nah itu bagaimana sih peran saya gitu ya di lingkungan sekitar gitu. Kemudian yang kedua mengenai produksi, sebetulnya memang kalau misalnya sudah tidak ada produksi mungkin bisa ya itu sedikit membantu gitu. Kayak misalnya udah beli pabrik plastik aja ditutup gitu, nggak usah ada pabrik plastik gitu. Asal gitu ya di komunitas bisa sih sekedar itu gitu ya, sampai nggak usah ada pabrik plastik lah, atau misalnya tadi ya yang pabrik-pabrik yang hanya mencari keuntungan saja gitu tanpa memikirkan dampak lingkungan gitu. Nah mungkin bagaimana sih kita menyikapi itu gitu, apakah pemerintah bisa sampai melakukan penutupan gitu ya untuk pabrik-pabrik yang kesannya apa ya memproduksi hanya untuk menjadikan barang-barang itu sampah gitu. Ya mungkin itu teman-teman. Kecolongan. Aku jawab dari yang kedua dulu ya. Bisa kan untuk pabrik? Sayangnya tidak. Bahkan saat ini pun kenyataannya data itu mengatakan produksi kita masih kurang. Produksi secara penghasilan ke ekonomi dari industri yang berbeda itu dianggap masih kurang, belum memberikan keuntungan yang signifikan untuk negara. Artinya apa? Bukannya jangan harus di stop, justru sekarang lagi dicari tempat untuk membangun lagi industri yang baru. Dan kita berperang dengan itu sekarang. Jadi pertanyaan kedua sayangnya tidak. Jadi kita nggak akan bermain di sana. Dan itu juga yang akhirnya makanya kenapa sekarang itu dirinya lebih banyak tadi ya, opsinya adalah dia yang buruk, dia yang terburuk. Industrinya ada, gimana supaya industrinya bertanggung jawab. Jadi akhirnya tadi, kalau tadi kita ngomongin soal ini, ada industri air minum, kan kita ngomong ini untung, karena itu bisa mengakses air bersih. Tapi coba cek di gunung tempat di Bali ini ada, coba cek airnya di sana kayak gimana? Air bor. Even Kemang Layang, jadi kalau teman-teman pernah lihat ini diambil dari air mata air Gunung Kemang Layang. Coba cek ke Gunung Kemang Layang. Kenapa aku bilang gunung? Karena aku pernah sekali dua kali ke Gunung Kemang Layang. Yang kedua ini nanam pohon ceritanya. Itu para pegiat masyarakat itu semua marah sebenarnya sama perusahaan air minum. Karena mereka sudah sekarang krisis air. Jadi kebayang, makanya kenapa dulu bilang untuk mewadahi air minum sendiri, kita tuh kehilangan nanti 3 kali airnya. Karena apa? Sumber airnya itu sampai habis. Kalau habis, industri ngapain? Nyari lagi sumber air yang lain. Habis lagi, cari lagi. Itu yang pertama. Jadi sayangnya enggak gitu ya. Jadi perjuangan kita tuh panjang banget. Bahkan ada banyak juga kok teman-teman muda dari lingkungan yang udah nggak berjuang di bidang ini, saking merasa ini udah nggak ada perjuangan ini, kayak nggak ada solusinya gitu. Kayak nggak mungkin lo ngapain selesai kalau orang merasa apa, orang masih banyak yang buang sampah sembarangan. Mau disuruhin lah, kok sampah juga sembarangan. Iya, tapi ya perjuangan kita di situ. Dan mungkin memang itu sinyal dari awal kita berjuang, tapi ya seperti bilang ada seperti pikir apa aku aja gitu yang beresin, mungkin ini sinyalnya mungkin masuk ke yang kedua. Dan gimana nih lihat kemarin satu, semakin kita mengenal diri kita semakin tahu akan berbuat gimana. Jadi tadi lihat kekuatan kita di mana dan sanggup kekuatannya sebaik mungkin. Kalau dibilang dulu justru hari ini lebih banyak dibergerak mungkin di masjid, enggak di rumah menurut saya gimana? Enggak barang yang ada di rumah, enggak. Karena terpanggilnya nggak di situ. Salah enggak? Mungkin kesan salah, dulu rumahnya di mana, kok berkarya di mana? Sekarang kayak gitu. Tapi di titik dulu sekarang, kamu menemukan jalur kekuatan hidayah dan jalannya memang gak ke sana. Jadi yang perlu pastikan adalah cek tata hidayah setelah di kita pemilahannya kayak gimana, kita penelitiannya gimana. Bahkan sampai 2020
2026 di rumah lu itu penampilannya masih campur. Yang dilakukan rumah lu apa? Satu, kompos sendiri. Kalau nggak berhasil kompos, karena ada tuh 2025 kami semua sibuk orang rumah, nggak kegarap kompos di rumah. Akhirnya apa? Kami bayar. Jadi lu bayar satu jasa olahan di Bandung, namanya Pasapal. Dia ngangkutin sampah organik dan non-organik secara terpilah ke rumah, tapi kita bayar. Dan menurut dulu itu jangan memilih saat 2025 bahkan sampai tahun ini. Jadi kami ambil lagi layanan sampai tahun ke depan di 2026. Tiap hari Selasa dia datang ke rumah jam 6:30 itu ngomongin apa? Organik. Jadi kami di rumah itu organiknya satu ember 20 liter tong cendol yang besar itu diangkut ditukar dengan tong yang kosong. Mereka ngolah di kebunnya kebun Pasapal di daerah Cilekan atas. Itu yang kami pilih. Walaupun tahun ini udah ada gas lah, gitu. Karena kami masih sukses lagi sampai tahun ke depan. Dan gas lagi baru ada awal-awal tahun itu masih transisi. Jadi kami udah masih banyak, jadi kami lanjutkan. Jadi itu temukan suaranya di mana dan yakin kalau kita berperan semaksimal mungkin, Allah tuh akan pasangkan kita dengan orang-orang yang sefrekuensi juga. Jadi nggak perlu nyari, kalau dapat aja teman seperjuangan. Yang tadi itu yang lo tadi lihat gambar memulai pergerakan, itu lu udah sengaja nyari, alhamdulillah ya. Ketemu orang lagi ngobrol nggak sengaja bergerak. Gaknya karena pernah mikir sekarang bekerja sama dengan 15 masjid di Kota Bandung untuk merapikan masjid milik sampah. Itu semua dari dalam perjalanan. Tapi tadi kalau karena Allah pasti Allah kasih petunjuk dan Allah tidak akan mungkin menerapkan kita tanpa petunjuknya. Jadi bismillah, niatkan perubahannya, mulai apa yang bisa dilakukan dari sekarang, realita apa yang ini realistis untuk saya pilih secara pribadi. Mungkin bareng kakak, bareng suaminya, atau bareng keluarganya setelah ini, baru setelah itu kita lihat panggilan peradaban apa untuk kita lakukan pergerakan selanjutnya. Pelan-pelan aja, semangat ya, semoga segera ketemu jalan juangnya. Mulai dulu di rumah, konsisten dulu, mulai komit konsisten, baru penerbangan saya akan. Semangat ya,